warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang besar oleh Allah, bisa menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ucapkan salawat dan salam mudah-mudahan dapat tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Para hadirin rahimakumullah, kajian berbeda mungkin hari ini. Pagi ini kita akan sedikit membahas atau mengulas tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah ini hari Senin, besok Selasa sudah masuk 1 Dzulhijjah, insyaallah. Maka karena Dzulhijjah merupakan bulan haram dan bulan ibadah, tentunya sebelum masuk kepada bulan ibadah kita harus memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang keutamaan, kemuliaan bulan Dzulhijjah, termasuk amal-amal apa saja yang bisa kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah. Karena dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil asr." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'in. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada hari di mana amal solih yang dikerjakan pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni ayyamil ashr,
10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga tidak termasuk jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah juga tidak bisa mengalahkan amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini? Apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah, ya, termasuk jihad fi sabilillah, tidak bisa mengalahkan keutamaan amal solih yang dikerjakan di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seseorang yang keluar di medan perang membawa dirinya, nyawanya, wa malihi, dan membawa hartanya, walam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian mereka tidak kembali dengan sesuatu apapun, nyawanya hilang, hartanya juga lenyap, itu yang bisa mengalahkan, mati syahid. Baru itu bisa menyamai keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad dari Umar radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ma min ayyamin a'dhamu wa la habbu ilallahi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr faqtiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tahmidi. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, faqtiru fihinna, perbanyak di dalamnya minat tahlil, perbanyak tahlil, perbanyak tahlil, perbanyak takbir wa tahmidi, dan perbanyak tahmid, tahlil, tahmid dan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tahlil, takbir, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, ini yang diajarkan, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan pada per poinnya. Jadi sangat jelas dalam hadis yang telah disebutkan tadi terkait keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini pun juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Makna layalin 'ashr dikatakan oleh para ulama ditafsiri 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wes, terngono. 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
Kemudian setelah kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan itu, yang tadi kata Rasulullah SAW, amal soleh yang dikerjakan di dalam bulan Dzulhijjah, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10, itu nilainya sangat besar, pahalanya sangat besar. Kalau Dzulhijjah sendiri itu merupakan bulan haram. Ya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Ya. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kamu jangan berbuat zalim, mendolimi diri sendiri pada bulan-bulan tersebut. Maka dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Bukhari bahwa 4 bulan haram itu adalah 3 bulan yang saling berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satunya adalah bulan diantara Jumada dan apa? Dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab atau Rajab Mudhar. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking mulianya bulan ini, orang-orang kafir dulu di zaman jahiliyah sampai juga turut memuliakan bulan ini. Mereka yang terkenal suka berperang antar suku. Saat 4 bulan ini hadir, maka mereka menghentikan perang mereka. Bahkan dikatakan ketika mereka menjumpai pembunuh bapak mereka di jalan-jalan yang dia ketahui, maka mereka tidak akan membalas pembunuh bapaknya. Kenapa? Karena mulianya bulan ini dan mereka tidak mau berbuat sesuatu yang tidak baik pada 4 bulan haram ini. Ini orang jahiliyah saat itu. Makanya dulu para sahabat Nabi ketika mereka ingin mencari ilmu, ingin mendengar hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang tempatnya sangat jauh dari Madinah, ya, yang mereka harus melewati kampung-kampung orang kafir, yang kampung-kampung itu, yang orang-orang kafir itu suka membunuh orang-orang Muslim, ya, yang lewat di situ. Maka mereka para sahabat Nabi ini memilih 4 bulan haram untuk mencari ilmu, karena dengan demikian mereka aman. Mereka aman menyeberang, mereka aman berjalan sampai Madinah untuk mendengar 1-2 hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena mereka yakin aman, karena bulan haram itu bulan yang mereka tidak mau bermacam-macam, berbuat macam-macam. Ya, hingga hari ini. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kalian jangan berbuat dolim pada dirimu sendiri atau mendolimi dirimu sendiri pada 4 bulan haram ini. Enggak boleh. Makna la tadlimu fihinna anfusakum, kamu jangan berbuat maksiat. Dalam keterangan yang lain, kamu jangan berperang. Kecuali kalau kamu didolimi, kalau kamu diusir, kalau kamu diserang, maka boleh menyerang. Ya. Kalau kamu disakiti, boleh menyakiti. Tapi secara umum, la tadlimu fihinna anfusakum, kamu jangan berbuat maksiat. Karena
Orang yang berbuat maksiat itu sama halnya dia telah mendolimi diri sendiri. Ya. Karena orang yang berbuat maksiat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, kenapa dilarang untuk berlaku zalim atau berbuat maksiat pada 4 bulan haram ini? Karena maksiat dosa-dosanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana orang yang berbuat kebajikan, berbuat solih atau amal solih pada bulan haram ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka orang yang berbuat maksiat pada bulan haram akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya mungkin bisa biasa, ya, tidak besar pahalanya, tetapi karena dikerjakan pada tempat yang haram menjadi apa? Menjadi punya kuantitas pahala besar. Atau dikerjakan pada bulan haram punya kuantitas pahala besar. Sebagaimana orang yang berbuat maksiatnya itu mungkin kecil, tapi karena dikerjakan pada bulan haram maka akan menjadi kuantitas dosa besar. Dosanya banyak, ya, dilipat gandakan. Atau juga kalau dikerjakan pada tanah haram, di Medina mungkin, di Mekah, ya, di tanah haram, maka maksiat itu akan berbuah kepada dosa-dosa yang kuantitasnya besar. Ya. Nah ini yang kemudian kita dilarang untuk berlaku maksiat. Bahkan anjurannya harus banyak beramal solih. Oleh karena itu ada beberapa amalan yang disyariatkan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Amalan yang pertama adalah melaksanakan haji dan umrah. Ya. Dan tentunya ini adalah amalan yang paling utama berdasarkan hadis yang sahih. Nabi mengatakan al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah berikutnya itu ada kafarah, ada tebusan, ada penutup dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Hari ini umrah, kemudian pulang umrah dia berlaku dosa dia kerjakan, dia sadari atau yang dia tidak sadari, maka umrah dia berikutnya akan menghapuskan rentetan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Makanya Nabi memerintahkan ikutkan umrah dengan umrah berikutnya. Ya, makanya ada al-umrah ilal umrah. Jadi ini ada tuntunan umrah sampai berkali-kali. Ya. Umrah berkali-kali. Makna umrah berkali-kali adalah jadi orang setelah berangkat umrah, kemudian nanti kalau setelah pulang dia dapat rezeki, ya umrah lagi. Ya. 2 bulan dapat rezeki, ya umrah lagi. Ya. Bukan selama di Mekah umrah bolak-balik. Sampai di sana 10 kali mumpung di Mekah, bukan gitu. Makna umrah berkali-kali, habis umrah nanti kemudian kalau pulang ke tanah air dapat rezeki, healingnya kemana? Ke tanah suci, bukan kembali lihat turis, tapi kemana? Ke Mekah untuk umrah, dan itu pahalanya besar, ya. Lalu Nabi mengatakan wal hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas didapatkan oleh haji yang mabrur kecuali apa? Jannah. Kecuali surga. Haji yang diterima itu balasannya adalah surga.
Tapi tetap haji merupakan ibadah besar, ibadah yang butuh fisik, ibadah yang butuh harta. Kalau di Indonesia sekarang sekitar 34 atau 35 tahun. Saya sekarang 45 tahun. 45 tahun. Kalau daftar haji sekarang 35 tahun, berarti sekitar umur 80 tahun saya bisa haji. Jadi jalannya mungkin sudah nggak sempurna lagi, 80 tahun. Itu kalau masih ada umur. Kalau nggak ada umur, gimana? Ya, karena antriannya sangat panjang. Kalau pengen yang umrah plus, yang haji plus, mungkin masa tunggunya 7-8 tahun. Tapi nominalnya cukup besar, ratusan juta. Makanya haji dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bagi yang mampu fisik, mampu biaya, ada yang ditinggalkan di rumahnya, ada nafkah yang ditinggalkan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumahnya, itu namanya kemampuan. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa ke tanah suci, baik haji ataupun umrah. Siapa yang tahu kita dapat rezeki kemudian kita dapat berangkat haji, ya, tidak ada yang tahu, karena masa depan itu gaib, gak ada yang tahu, ya, gak ada yang tahu. Tapi semuanya sangat memungkinkan, karena Allahu yaf'alu ma yurid, wallahu yaf'alu ma yasha. Allah maha berkehendak, Allah maha menginginkan, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Kita nggak tahu, ya. Kalian akan bisa berangkat umrah sana, insyaallah. Lah, ini amalan yang utama yang dikerjakan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Sementara haji sendiri itu mulai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Inti hajinya nanti tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari wukuf di Arafah. Ya. Baik, singkat saja. Yang kedua, amal apa yang bisa kita kerjakan? Kita bisa menjalankan berpuasa pada hari-hari tersebut. Berpuasa. Bisa berpuasa pada hari tersebut, bisa pula berpuasa pada sebagian harinya, ya, terutama pada hari Arafah. Antum tanggal 1 puasa, boleh enggak? Boleh. Puasa apa namanya ini? Puasa mutlak. Puasa mutlak untuk menghidupkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, enggak ada masalah. Antum tanggal 2 puasa lagi, boleh enggak? Boleh. Puasa apa ini? Juga puasa mutlak dalam rangka menghidupkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ustaz, saya ingin puasa Nabi Daud. Tanggal 1, 2 enggak puasa, 3 puasa lagi, 4 puasa, 5 puasa lagi. Tafadhol, silakan. Ustaz, saya ingin Senin Kemisnya, monggo silakan. Nanti ketemu 1 minggu 2 kali, 2 hari puasa. Ustaz, saya ingin setiap hari 1, 2, 3, ya silakan. Antum niati puasa mutlak dalam rangka menghidupkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tetapi ingat, di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada hari yang sangat utama, namanya Yaumu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah itu hari ketika orang-orang haji pada wukuf di Arafah. Mereka berkumpul di padang Arafah. Yang sehat, yang sakit, yang dari manapun, mereka berkumpul menjadi satu untuk beribadah di padang Arafah, melakukan inti haji, yaitu wukuf. Maka dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Mana apa haji Arafah? Maknanya adalah haji itu, ya, inti besarnya adalah Arafah. Sehingga orang yang tidak ikut Arafah, maka batal hajinya. Dan itu adalah merupakan rukun daripada haji. Maka orang yang sakit dalam keadaan koma pun dibawa di atas ambulan, datang ke Arafah. Ya, datang ke mana? Ke Arafah. Dalam keadaan sakit pun mereka datang ke Arafah. Ya. Karena inti besar haji itu adalah Arafah.
Kalau nggak ikut Arafah, ya maka hajinya batal, harus mengulangi lagi. Kalau dia mampu, tahun depannya lagi, ngantri lagi 35 tahun. Ya, gitu. Sebagaimana ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Artinya apa? Agama itu, ya, inti besarnya itu adalah nasihat. Nasihat itu bukan pitutur, bukan. Nasihat maknanya apa? Melakukan yang terbaik, itu nasihat. Makanya ada nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab, nasihat bagi Rasul. Kita melakukan yang terbaik untuk Allah. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, menunaikan hak-hak Allah, menjauhi batasan-batasan Allah. Itu nasihat bagi Allah. Nasihat bagi Al-Quran, makna memahami Al-Quran, menjalankan pesan-pesan Al-Quran, menjalankan hukum-hukum syariat yang disampaikan di dalam Al-Quran, menegakkan hukum-hukumnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Demikian pula seterusnya. Karena kita nggak mungkin menasihati Allah, nggak mungkin menasihati Quran, nggak mungkin kita menasihati Rasulullah. Tetapi kita melakukan yang terbaik untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, dan seterusnya. Maka agama dikatakan akan tegak kalau nasihat ini ditunaikan oleh setiap muslim. Sebagaimana haji itu adalah intinya adalah Arafah. Sehingga kalau Arafah diabaikan, ditinggalkan dan tidak dilaksanakan, hajinya batal. Didengarkan, bangun. Ya. Maka dikatakan bahwa yaum terbaik adalah yaumul Arafah. Yaumul Arafah. Maka pada hari Arafah, orang-orang yang haji sedang wukuf di Arafah, maka orang yang tidak haji, maka mereka disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Adapun orang yang haji tidak puasa Arafah. Kenapa? Karena mereka wukuf. Dikhawatirkan dengan puasa mereka akan lemah, sehingga akan menghilangkan semangat ibadah pada inti haji tersebut. Ya. Jadi ketika pada hari Arafah itu, ketika matahari sudah tergelincir, maka mereka banyak berdoa, banyak berzikir. Itu waktu yang mustajabah, waktu terbaik untuk mereka. Kalau dipakai untuk puasa, maka mereka akan lemes, sehingga tidak bisa menjalankan ibadah di Arafah. Maka kemudian dilarang orang yang haji puasa Arafah. Para ulama berbeda pendapat larangannya apa? Apakah larangannya makruh, apakah haram? Tapi kita nggak usah berkutat masalah fikih di situ. Tapi yang jelas kalau memang Nabi melarang, ya sudah dijauhi. Adapun orang yang nggak haji, maka mereka disunahkan puasa Arafah. Maka dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, puasa siyamu yaumi Arafata ahtasibu alallahi, ya, ayyukaffiras sanatal lati qablahu wallati ba'dahu. Puasa satu hari pada hari Arafah, maka pahalanya dia apa? Itu Allah melebur dosa-dosanya setahun qablahu sebelumnya, wallati ba'dahu dan setahun setelahnya. Ya, tentunya di sini dikatakan siyamu yaumi Arafata, ya. Kemudian dia ikhtisab, ya, alallah, ya, ikhtisab alallah, yaitu berharap pahala dari puasanya tersebut, ya, berharap pahala kepada Allah. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya selama 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang. Ya. Ini keutamaan tidak dimiliki oleh siapa? Oleh orang yang puasa sunnah yang lain. Puasa Asyura misalkan. Puasa Asyura hanya setahun yang dihapuskan. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa puasa Arafah ini hanya untuk Rasulullah dan umatnya. Tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain.
Sebagaimana Lailatul Qadar tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, tapi ini hanya untuk Rasul dan para umatnya dan untuk umatnya. Ini spesial. Ya. Maka diperhatikan nanti pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kita semuanya berpuasa, ya, berpuasa. Dan ini fadilahnya sangat besar. Ya. Adapun puasa sendiri pahalanya besar. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa untuk Allah, niatnya untuk Allah, ikhlas karena Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Maka Allah akan jauhkan wajahnya, jauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun. Puasa satu hari, pahalanya Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun. Ini puasa yang umum sifatnya, entah puasa sunnah atau puasa wajib. Kalau ini sunnah berarti wajib, apalagi pahalanya lebih besar. Ya. Ini secara umum pahala puasa, ya. Apalagi ini kemudian puasa Arafah. Jadi puasa dosa yang kita kerjakan selama 2 tahun secara berturut-turut itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasa Arafah, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian berikutnya, amalan apa yang bisa dikerjakan oleh kita semua, yaitu bertakbir dan banyak berzikir pada hari-hari tersebut. Allah Ta'ala mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, surat Al-Hajj surat 22 ayat 28. Allah Ta'ala katakan wa yadhkuru smallah, dan supaya mereka menyebut nama-nama Allah, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang telah ditentukan. Dikatakan oleh para ulama tafsir, makna ayyamin ma'lumat adalah al-asru al-awal atau awail 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Paham di sini? Ya. Ini para ulama tafsir. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Ini Nabi, tadi saya katakan ini hadisnya Nabi dari Ibnu Umar. Kata Nabi, fa'akthiru fihinna, perbanyak pada bulan haram itu, pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Berbanyak takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah mereka berdua pergi ke pasar. Mereka bertakbir. Orang-orang pasar mendengar takbir mereka, maka orang-orang pasar pun juga ikut bertakbir, sehingga pasar bergemuruh dengan suara takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semuanya bertakbir. Ya. Dan harus bersama-sama, sehingga puasa itu pasar itu bergaung dengan suara takbir. Allahu akbar, Allah. Maka disunnahkan kita pun juga seperti itu. Mulai kapan ini? Mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kapan? Besok, hari Selasa. Ini namanya takbir mutlak, takbir yang dibaca dengan waktu yang tidak ditentukan, siang, malam, pagi, sore, berdiri, duduk. Kalau ibu yang di rumah goreng tempe sambil masak, yang kita sambil siram-siram, sambil amal solih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gak usah pegang mic, speaker enggak perlu. Mau takbiran, enggak, takbiran biasa, amal solehnya punya aku. Ya. Ya. Sambil nyantai-nyantai, lunggu-lunggu merek konco, mau takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ustaz, berapa kali? Aktsiru, perbanyak. Enggak ada batasan angka. Ya, aktsiru artinya hadza lil kathrah. Ini untuk perbanyak. Kalau memperbanyak berarti berapapun silakan. Yang banyak membaca kalimat takbir. Dan ini merupakan zikir yang dimasyru'kan, yang disyariatkan. Ya, bahkan dikatakan ini disuruh mengeraskan. Kalau mbak-mbak, kalau ibu-ibu yang perempuan memelankan. Kalau yang laki-laki dikeraskan. Terus tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, ya, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Nanti kalau sudah tanggal 10 setelah sholat Idul Adha, maka takbirannya ganti takbir muqayyad, bukan takbir mutlak lagi. Takbir muqayyad itu bertakbir setelah setiap kali sholat 5 waktu. Setelah sholat duhur takbiran, setelah sholat asar takbiran, setelah maghrib, isya, subuh takbiran, sampai habis yaumut tasyrik. Bukan mutlak lagi, tapi sudah muqayyad. Muqayyad itu apa? Dibatasi, waktunya diikat, yaitu waktu sholat saja. Kalau 1 sampai tanggal 9 tadi itu takbirnya mutlak. Kalau tanggal 10 setelah sholat id, takbirnya ganti takbir muqayyad sampai kapan? Yaumut tasyrik asar. Ya, tanggal 13 ba'da asar. Karena maghrib sudah masuk tanggal 14, sudah tidak ada lagi. Faham di sini? Ini sunnah. Ya, sunnah yang antum hidupkan, yang harus dihidupkan. Dan niatkan menjalankan itu karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Aktsiru fihinna minat takbiri, minat tahlili, wat takbiri, wat tahmidi. Perbanyak pada hari-hari itu membaca tahlil, membaca takbir, membaca tahmid. Tadi itu bacaannya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berikutnya, amalan apa yang bisa dikerjakan? Yaitu beramal solih. Banyak beramal solih. Contohnya apa? Ya sholat, sedekah. Sholat apa? Ya hidupkan sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib yang 10 rakaat. Kalau Ibnu Umar 10 rakaat. Kalau yang Ummu Habibah 12 rakaat. Hidupkan. Ya. Lazimkan sholat sunnah muakkadah, lazimkan. Ya, duhanya, witirnya, tahajudnya kalau malam itu. Ya. Terutama di siang hari. Karena 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu keutamaannya di siang harinya. Di siang harinya. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa makna layalin asr memang ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan layalin asr 10 malam ini adalah 10 malam yang terbaik. Ada yang mengatakan ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua mengatakan ini 10 hari akhir bulan Ramadan. Jadi ini penafsiran sama-sama benar. Sehingga kesimpulannya dalam kurun waktu 1 tahun itu ada 10 hari terbaik. Ada 10 hari terbaik. 10 hari terbaik pertama adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah kena siangnya, 10 hari. Yang kedua adalah 10 hari akhir bulan Ramadan malamnya. Malam 21, malam 22, malam 23 kita ke masjid, kita iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, kalau Dzulhijjah siang harinya ini yang kita lakukan untuk kita gunakan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, sedekah, ya. Cari ilmu, berjihad. Lalu Ustaz, kita kapan ya jihad ilmu? Kita jihad ilmu. Bukankah cari ilmu itu adalah jihad? Kata Nabi, man kharaja min baitih
Siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia adalah orang yang dia sabilillah. Cari ilmu itu adalah jihad fi sabilillah. Maka orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu, matinya mati syahid. Bahkan dikatakan orang yang cari ilmu berhak mendapatkan zakat karena dia adalah sabilillah. Maka orang yang mencari ilmu, bersungguh-sungguh mencari ilmu, dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah, jihadul ilmi. Maka cari ilmu juga termasuk amal salih. Amal soleh yang kadang diremehkan oleh banyak orang. Apa dikira amal soleh itu hanya sholat, sedekah saja, puasa saja? Tidak. Cari ilmu merupakan amal soleh terbaik juga. Bahkan dikatakan orang yang berjalan untuk mencari ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Cari ilmu, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ada sampah jatuh diambil, niatkan itu adalah untuk kebaikan, sedekah, berbuat kemakrufan yang lain, karena kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan, setiap kebaigusan itu adalah sedekah nilainya. Senyum, ngomong yang enak, menyenangkan hati temannya, tidak pernah menyakiti saudaranya, itu termasuk amal soleh. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga gitu. Kalau ada temannya nggak benar, diingatin. Kamu jangan seperti ini nggak boleh, ini zalim, ini mendolimi orang tua, ini mendolimi diri sendiri, ini merusak nama baik orang tua, merusak nama baik dirimu, dan kamu akan dimurkai oleh Allah. Kasih tahu itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Lah, kamu akan temui itu semuanya di pesantren ini, gitu ya. Makanya sholat, sedekah, baca Quran, dan segala kebaikan antum semangati pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah dalam rangka menghidupkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian bagi orang yang berkurban, maka sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini mereka sudah tidak lagi mencabut, memotong seluruh rambut yang ada pada dirinya, juga termasuk memotong kukunya nggak boleh. Kulit-kulit yang ada di tangan, di kakinya, mungkin kapalan diambil kulitnya, nggak boleh. Karena Nabi mengatakan, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang dari kalian berniat atau ingin kurban untuk menyembelih, falyamsik, maka hendaklah ia menahan. Artinya an sya'rihi, menahan rambutnya, wa adfarihi, dan kukunya. Maksudnya apa? Tahan, jangan dipotong, jangan dicabut. Ya, wa adfarihi, dan kuku-kukunya jangan dipotongin. Makanya sebelum masuk bulan Dzulhijjah, hari Senin pun hari ini terakhir untuk apa? Untuk dipotong kumis-kumisnya. Kalau ingin potongin semua, pengen pangkas rambut silakan, pangkas rambut silakan. Ketiak yang bulunya panjang-panjang itu dihabisin semua, digerendo semua itu. Kuku-kukunya dipotongin semua. Ini saya ingatkan ya para jamaah yang ada di rumah ya. Senin ini hari terakhir. Besok hari Selasa kita sudah mulai. Untuk siapa ini? Orang yang berkorban. Orang yang berkorban, bukan keluarga orang yang berkorban. Hanya orang yang berkorban. Siapa yang berkorban? Misalkan ya Pak Gito punya niat kurban, ya, maka sejak tanggal 1 Pak Gito tidak boleh tadi itu ngambil kukunya, motong kukunya, ngambil segala rambut yang ada pada dirinya, termasuk kulit-kulit yang ada pada tubuhnya jangan diambilin semua. Sampai kapan itu? Hatta yudhiyah, sampai hewannya disembelih. Kalau disembelih tanggal 10, maka baru tanggal 10 baru boleh motong kuku. Kalau disembelih tanggal 11, maka tanggal 11 baru boleh motong kuku. Ini syariat yang Nabi ajarkan. Dalam hadis yang lain, fala ya'khud min sya'rihi
Wala min adfarihi hatta yudhiya. Jangan ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sampai ia berkurban. Ya, mungkin ini untuk menyerupai orang yang sedang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum ya hadyu atau hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Para jamaah, jadi ini hanya untuk orang yang berkurban saja. Maka tadi kalau Pak Gito yang kurban, maka Pak Gito saja. Adapun keluarganya maka tidak perlu ikut aturan itu. Ya, aturan itu hanya untuk Pak Gito saja. Ya, meskipun Pak Gito kurban itu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ini saya kurban 1 kambing, ini untuk saya dan untuk keluarga saya 1 ekor kambing. Maka Pak Gito saja yang tidak boleh melanggar aturan tersebut. Adapun keluarganya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Baik, yang terakhir adalah Yaumun Nahr, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, itu adalah Yaumun Nahr, hari terbaik, yaitu hari penyembelihan hewan kurban. Maka Nabi mengajarkan, ya, man wajada sa'atan, ya, ayyudhiya, siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tetapi falam yudhi, tetapi dia tidak mau berkorban, maka fala yaqrubanna musallana, maka jangan ya dekat-dekat dengan tempat sholatku. Artinya orang yang sudah punya kemampuan untuk berkorban tapi dia enggan untuk berkorban, ya, maka dia diancam jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Artinya ini ancaman yang sangat besar. Kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Setelah inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah berikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang enggak pernah bisa kamu hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, siang malam sekian bulan sekian tahun. Maka karena nikmat itu sangat banyak, fasholli, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan kurbanlah. Seakan-akan Allah ini menagih kita, kamu sudah tak kasih nikmat yang banyak, ya kurban untuk aku, ya. Padahal kalau orang itu kalau niat kurban nyelengi 1 hari 10.000, insya Allah selesai itu. 1 hari 10.000, 1 tahun 360.000. Berapa? 3 juta berapa? 600.000. Maka itu sudah bisa untuk beli kambing atau untuk patungan sapi. Nah, ini kalau orang punya kemampuan, diupayakan. Saya yakin itu mampu. Sekarang kadang-kadang orang itu nggak punya kemauan, padahal dia mampu, tapi karena nggak punya kemauan maka nggak bisa kurban, kayak gitu. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, insya Allah nanti di LGC menyembelih beberapa ekor sapi, ya, kurbannya orang-orang pondok, para asatid akan disembelih di pondok, dan kurban para jamaah yang ikut program tebar kurban pedalaman akan kita kirim ke daerah-daerah pelosok, karena mereka juga sangat membutuhkan kurban sebagai bentuk syiar, sebab tidak semua mereka bisa berkurban, ya. Makanya butuh ta'awun daripada kita semua. Dan ini program sudah sejak LKC belum ada, sejak 2008. Ada yang sudah lahir 2008? Sudah lahir ya? 2008. 2008 itu LKC adanya 2004. Program kurban itu 2008 kita sebetulnya sebelum 2008 ya sudah ada. Ya, 2004 itu sudah kita bawa kurban ke Jember sana. 2008 kita bawa kurban ke Blitar. Ya, kalau di sini ini kurbannya sekitar 2005 2006 sampai sekarang program sosial makanya. Bahkan sekarang sudah sampai Bangladesh perginya teman-teman Muslim yang mengungsi di Bangladesh juga di sana
Insya Alhamdulillah setiap tahun kita kirimi kurban karena mereka saudara-saudara muslim yang butuh uluran ya. Baik, mudah-mudahan diberkahi, dirahmati pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.